Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Hilwaya Farm. Siang ini meskipun agak panas, kita membuat pakan yang berupa silase dari rumput gajah, atau biasanya disebut gajahan. Yang kita pakai kebetulan ini pakai rumput gama umami, ada campurannya pohon pisang, ada campurannya daun pisang, juga kita selip semuanya, jadi terdiri dari beberapa bahan. Untuk selanjutnya nanti kita bahas bersama-sama. Kelihatan saya ini habis apa ini, Mas? Habis membuat pakan. Pakan ini, Mas. Puasa-puasa ini untuk stok lebaran gitu. Oh, ini sebentar lagi lebaran, jadi sekarang Ya. dipersiapkan. Ya, ini banyak. Dibantu teman-teman anak kandang. Oke. Mohon maaf kita kesininya barangkali telat, tidak semayan, ujuk-ujuk mampir gitu, Mas, tadi ya. Jadi Iya. kita sempat tahu prosesnya. Paling tidak kita nanti akan membahas seperti apa saja pakannya kok. Kambing, domba-dombanya di sini bisa gemuk-gemuk kayak gitu, Mas ya. Nah, ini berapaan, Mas, timbangannya? Berapa beratnya, berapa kental atau ton keseluruhannya untuk pakan? Kita tidak nimbang, Mas. Kemarin kita ngarit itu dapat 3 pickup. 3 pickup. Ya, ini sebagian sudah dimasukkan ke tong, tinggal sisa ini setelah dicoper. Apa, Mas, yang dirit ini, Mas? Bahannya yang Kemarin kita pakai rumput gajah, gama umami kita, Mas. Pakainya gama umami, ada odot, ada, kemudian sama batang pisang kecil-kecil gitu, sama daun pisang, beberapa daun pisang. itu sekaligus, Mas, berarti ya? Iya, tapi yang kecil-kecil. Oh, yang kecil-kecil ini. Yang terlalu banyak anaknya itu biasanya kan dikurangi, Mas. Nanti pohon pisang kan tidak baik juga kalau terlalu banyak anak. Oh, ini itu, Mas. Ini nanti arahnya ke silase, pakan komplit atau apa tuh ini? Ini silase, Mas, nanti. Silase, tapi karena masih terlalu basah, ini kemarin pengeringannya kurang, masih 6 hari tapi kurang. Karena kemarin kan sempat hujan juga ya. Akhirnya kita kasih, untuk mulai keadaannya kita kasih dedak. Bekatul ya, bukan dedak ini. Sudah halus ya, bekatulnya. Bekatul, kalau dedak itu biasanya cenderung orang tidak ada biji berasnya itu. Ini masih ada ini. Oh, ini masih Bekatul ada. ini berarti. Bekatul. Bekatul ini. Ini coba dilihat. Kan masih banyak berasnya, menir istilahnya orang Jawa. Menir Nah, itu paling menir yang paling lembut itu, Mas. ya, Oh, ya berarti namanya yang kalau itu bekatul. Bekatul, ya. nggih. Kadang orang itu gini, Mas, sewu. nggih. Bekatul, Nggih. tidak halus ataupun ya katul itu sama, cuman anonim itu. Iya. Kayak persamaan kata gitu. Ternyata beda, Mas. Beda nggih. Ada kan yang memang dari limbahnya gabah itu, Mas, terus disambil pakai sekam. Sekam giling. Iya, sekam giling itu. Itu namanya es sekam giling juga. Sekam giling itu nggih. Tapi itu kan nutrisinya sudah sewu juga. Iya, nggih, itu beda dengan bekatul. Kalau bekatul itu masih ada menirnya, istilah Jawanya itu. Ini memang masih layak untuk pakan. Gitu. Ada kulit arinya, beras juga ada. Ini kita dapatnya dari selip keliling itu yang kecil itu, Mas. Oh, nggih. Jadi lebih murah, tapi memang itu tidak bisa sampai lembut gitu bekatulnya. Jadi bekatulnya itu nanti agak kasar, Kasar nggih. tapi lebih murah harganya. 2.300, 2.200 ini per kilonya. Kilogram, Mas. Iya. Oh, Sudah diantar sampai sini. Jadi lumayan untuk nyerap air ini. Ini nanti juga untuk tambahan pakannya kan juga bagus. Mas, ada bubuk-bubuknya, bekatulnya ya ini. Nggih, betul. Nah, ini kan yang saya tahu selama ini kalau silase itu hanya hijauan, terus ya Oh. dikeringkan sedikit, terus Iya. akhirnya di apa itu namanya? Disimpan di tempat yang Kedap udara. Ini jatuhnya tetap masih silase, Mas, kalau diberi bekatul seperti ini. Masih, Mas. Jadi tujuannya diberi bekatul itu hanya untuk mengurangi kadar airnya. Kadar airnya supaya tidak terlalu banyak. Karena kalau kadar airnya di atas 30% nanti kan membusuk kalau dibuat silase. Jadi memang harus 30%. Oh, ya, itu 30%. maksimal Iya, Baik, di bawahnya lebih baik. lebih baik. Ya, tapi ya jangan sampai terlalu kering. Kalau terlalu kering jadinya hay nanti. Oh, iya. Nggak silase, ya. Bukan yang aduhai.
ini sambil kita Guyon. seperti biasa gitu. Nggih. Supaya, kita Santai. nyantai. Jadi nanti setelah dicampur ini kita masukkan ke tong-tong yang ada di sana. Itu tong-tong itu Mas Yosi, tong-tongnya yang di sana. Terus kita padatkan, kemudian ditutup, baru itu. Mas non sewu. Nggih. Ini tadi klip one jenengan 2 ini. Jangan-jangan punya saya belum tak pakai ini. Oh alah, ini saya sampai lupa Mas. Oh iya, ini Hilwaya teman-teman bikin YouTube baru ini juga untuk di peternakan Hilwaya Farm. Nanti setelah ini dikunjungi. Ya mohon maaf nun sewu, ini barangkali uploadan pertamanya di Hilwaya Farm nanti. Jadi masih agak canggung. pemula. Tapi nantinya insya Allah kedepannya di Hilwaya Farm juga akan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat seputar dunia peternakan. Betul. Dan selain membahas kandang sendiri, mungkin juga ada kandang-kandang yang ya lain. sedikit lah. Nanti kita berkunjung. Biasa berkunjung ke kandang teman-teman, Mas. Tapi di sana kan cuma ngopi gitu ya. Nanti sambil bawa kamera. Iya. Sambil sharing-sharing bisa dilihat teman-teman yang lain. Ya, gitu. Tadi tak kira telepon saya semuanya di situ. Nanti suara. Nggih. Nah, ini teman-teman, ini Mas Yosi ya. Silahkan nanti dikunjungi. Hilwaya Official. Oh, saya Hilwaya Official channelnya. Ya. Barangkali kalau sementara ini karena uploadnya baru 1, ya videonya sama yang dengan ini. Iya. Nanti kedepannya juga gitu Mas ya. Enggak, nanti beda-beda. Kembali lagi ke pakan. Pakan silase seperti ini, jenengan awet berapa? Ini kan dibuat di peram itu sekitar 21 hari atau 3 minggu lah. Setelah itu baru dikasihkan makan. Kalau misalkan masih sisa digunakan, masih bisa. Kalau jenengan sendiri berapa hari sekali bikinnya Mas? Kalau yang di sini? Ini 3 minggu biasanya Mas saya habis. 3 minggu habis? 3 minggu. Ya maksudnya buatan 3 minggu sekali itu ngarit buat pakan seperti ini. Maksudnya 3 minggu itu biasanya habis. Biasanya sekali ngarit itu dapatnya ya 40 tong. Kadang ya 50 tong gitu. 50 tong tongnya yang segini. Besar ya. Ini 1 hari. Ternyata rumputnya tambahan pongkol telo. Peti ini Ini pongkol. ini ya pongkol telo semua. Untuk stok ini habis. Serius untuk campur tetapi sedikit-sedikit ini adum sekali seperti
total 10% itu konsentratnya hanya 2%. 2%-nya. 8% betul, ya. Hijauan. Yang hijaunya 8%. Dengan pakan yang metode pakan seperti itu, ini yang cempe-cempenya juga lepas sapih Mas ini ya. Ini darah, ini umur 5-6 bulan. Betina-betina ini. Iya. Ini kan juga tampak lemu ginuk-ginuk gitu loh. Padahal pakannya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah bahas tadi Mas, ramuan, racikan pakannya dan lain sebagainya. Sekarang untuk manajemen pemberian pakannya itu berapa kali sehari Mas di sini? 2 kali, pagi 1 kali, sore 1 kali. Kita kasih serat dulu, kasih hijauan itu, setelah itu baru dikasih konsentrat. Dalam artian di mix palungnya Mas? Atau? Iya, tapi kita ngasihnya yang hijauan dulu kita kasih, terus nanti di tengah-tengah dia makan baru ditambahi konsentrat. Baru ditaburkan konsentrat iya, gitu Mas ya? Terus urutannya kalau ada pongkol telo, ini pongkol telo ini sebenarnya baru beli untuk bulan puasa ini karena takut habisan stok rumput daripada repot terus ngarit dan juga berat ini ternyata puasa. Jadi beli itu. Telonya itu enggak konsumsi setiap harinya Mas? Tidak. Intinya ini untuk nambahi. Jadi di lebaran ini sama puasa. Jadi kalau ada pongkol telonya itu dikasih rumputnya dulu, terus pongkol telo, terus baru konsentrat. Konsentratnya belakangan. Paling belakang. Gitu. Dengan ini tidak ada yang ditutup-tutupin seperti ini, semuanya dibuka. Itu ya enggak apa-apa, ilmu itu biar manfaat. Jadi semakin disebar kan semakin manfaat. Ya, dan sebagai manusia katanya yang bermanfaat bagi orang lain. Dan mudah-mudahan ini bisa juga bermanfaat. Kita masih harapannya tentang pemberian minumnya Mas. Kalau minumnya selalu ada ini. Istilahnya apa? Ad libitum. Ad libitum ini pagi dan sore nanti dicuci. Pagi tadi dicuci, sore dicuci. Ini kotor, ini memang bekas bekas makanannya langsung minum, betul. Setiap hari sehari sekali dibersihkan Mas ya? Biasanya pagi itu juga dibersihkan Mas. Pagi bersihkan ya. Kalau malam Mas, saat kambing-kambingnya sudah selesai makan, air minumnya tetap ada? Tetap ada. Meskipun pakannya nggak ada Mas? Iya, air minumnya tetap ada. Nah, Mas jenengan tadi seperti ada mau mengatakan dengan harapan, itu harapan apa tadi? Ya, dengan harapan sedikit yang kita lakukan itu bernilai ibadah meskipun tidak kita sadari. Amin, amin. Tujuan yang sangat mulia sekali Mas ya. Kalau untuk perbedaan pakannya Mas, antara yang indukan, pejantan, cempe-cempe lepas sapih itu ada yang dibedakan nggak? Kalau ini yang bagian sini ini untuk betina yang hamil-hamil ini Mas. Ini hamil-hamil ini konsentratnya saya tambahi 2,5% saya ngasihnya. Tapi dengan konsentrat yang sama? Sama. Cuma jumlahnya lebih. Harusnya memang konsentratnya beda. Kandungan proteinnya biasanya lebih tinggi. Tapi saya ribet buatnya, akhirnya ya di jumlahnya aja yang ditambah. Jumlahnya aja yang ditambah. Kalau yang sana itu untuk kawin. Kandang perkawinan. Koloni dengan jantan. Berapa persen Mas untuk persentase konsentratnya? Sama. Sama 2%? Ini kalau yang ini jantan-jantan ini penggemukan, ini konsentratnya saya kurangi tapi saya kasih tambahan ampas bir untuk cemburannya ya. Fungsinya ampas bir itu untuk kegemukannya nih? Iya, untuk ngirit konsentratnya Mas. Karena harganya lebih murah. Dan ini kan mau dijual nanti. Maksudnya ini nanti yang di sini penggemukan itu arahnya tetap bibitan, tetapi growet dibesarkan gitu. Betul. Ini jadi jantan-jantan yang lepas sapi kan nanti kan untuk dikeluarkan untuk dijual. Oke, sekalian Mas barangkali ini jelas itu. Ada yang tanya nanti harganya berapa gitu. Kalau ini per kilonya 100 Mas. Oh, jualnya kiloan Mas? Kiloan 100. Ini bapaknya F2 Dorper. Ibunya Texel tapi yang super. Ini umur 7 bulan ini. Iya, kelihatan dari ini Mas, saya bibirnya congornya itu. Kalau Texel super biasanya kan keluar hitam. Ini terus ini bibirnya. Ini ada lubang ini ya. Matanya ya. Insya Allah super. Ini sedikit bocoran saja teman-teman. Ini sekitar 40 kilo kalau perkiraan saya ini. 4 jutaan ya.
Ya nanti yang lain biar dikira-kira sendiri. Yang penting semuanya ini 100 Mas, baik yang F1, F2. Kalau F1 itu beda Mas, itu 3.200.000 umur 4 bulan itu. Oh, umur 4 bulan ini. Itu bobotnya kemarin baru tak timbang. Iya. 4 bulan berapa tadi? 24 kilo. 24 kiloan kurang lebih. Sekarang tentunya juga bertambah Mas dengan Iya. kualitas pakan. Itu jarang mandi makanya seperti itu. Iya, seperti ini. Dan jenengan ini Nggih. di samping kandang-kandang lain saya juga lihat ada semacam Aviari. Oh, betul. Indigo Vera Iya. dan Cleriside Gamal ini juga untuk bahan pakannya juga atau Bahan makan dicampur. Tapi yang ini tidak saya campur karena stoknya habis. Kalau ada ya kita campurkan silase. ya, mindsetnya Mas, mindset yang berkembang di masyarakat dan juga peternak. Pakan itu kan juga harus sama. Yang jenengan alami dalam artian sama itu sama komposisinya setiap harinya. Seperti yang jenengan alami selama ini, ketika pakannya berubah itu tingkat palabilitas kesukaan hewan itu berubah juga apa enggak? Iya, berubah, turun. Memang yang bagus itu kontinu. Ruminansia itu kalau yang saya alami ya, seperti biasanya punya saya Mas, pengalaman tidak saya kasih pongkol telo ya. Yang bulan ini saya kasih pongkol telo itu fesesnya itu kotorannya itu lunak. Seperti mencret gitu. Yang dikasih pongkol telo. Iya. Karena tidak pernah pakai itu. Ini akhirnya saya kurangi cuma sore hari. Kalau pagi ini kotorannya bagus lagi, tapi kalau sore nanti saya kasih mesti gitu. Ini kan masih bagus ini ya, karena pagi, kotoran pagi. Pagi, yang sore lebih lunak, artinya Nanti sore kan saya kasih pongkol telo. Yang untuk kotoran nanti malam sama pagi itu pasti seperti gitu ya? iya. Gitu. Tapi untuk pertumbuhan atau perkembangan ADG-nya dan lain-lain, misalkan produktivitas air susu sama atau enggak? Belum saya amati itu. Sama ambil. Karena Yang diamati cuma bulan ini aja pakai jelas pongkol gitu. telo. Kalau yang Iya. tadi, yang perbedaan antara Mestinya berubah Mas. Ini kan protein hijau ini, protein tinggi ya, bagus seperti Gamal, terus Indigo Vera ini kan protein hijau, green protein katanya. Kalau tidak dikasih ini ya produksi susunya turun, otomatis ya. Oh, berarti naik turunnya kondisi hewan, kondisi ternak itu tergantung dengan kualitas Pakannya juga, iya itu betul. dalam artian kalau stabil setiap hari kan nggak gampang stres juga gitu Mas ya? Iya betul. Komposisi pakannya. Tapi kita juga sulit Mas, setiap hari harus Iya, sama itu butuh perjuangan. iya, menyesuaikan kondisi kebiasaan dan juga kesibukan masing-masing peternak ya. Iya, terus seperti dadabe atau residi ini kan tumbuhnya lama tuh Mas. Kita panennya kan 3 bulan sekali. Nah ini teman-teman kalau barangkali ada yang belum tahu juga yang residi, Cleriside itu Mas ya. Iya. Ini gamal. Ataupun juga disebut dengan dadabe. Nah, itu kalau itu yang sudah besar teman-teman. Di sini Indigo Veranya nggak ada Mas ya? Ini Indigo Vera ini. Nggih, ini Indigo Vera. Barusan dipotong. Nah ini teman-teman perbedaannya memang mirip-mirip sekali tak kira. Daunnya mirip, nggih, daunnya mirip. Tapi kalau dadabe itu atau gamal itu lebih besar. Ini karena masih kecil ini, nanti kalau anu kan gede kan besar-besar. Seperti itu. Nggih. Ini prosesnya sama juga di silase nantinya. Iya, di silase. Semuanya kita chopper. Dicampur dengan rumput gajah itu tadi. Semua bahan jadikan satu. Kalau adonannya berbeda itu sama Mas? Sama. Tapi ini nanti kan lebih basah Mas biasanya. Kalau kering kan ini rontok toh. Daun Indigo Vera, terus daun apa ini namanya ini? Kaliandra ini kalau kering rontok ini. Oh iya. Berarti sebelum berbunga itu sudah dipetik, diambil gitu Mas ya? Terus kemudian segera dicopper. Kalau nggak dicopper ya rontok di Rontok di jalan. Dikeringkan berarti ini ya? Iya. Nah itu tadi tentang pakan-pakannya, manajemen pakan dan lain sebagainya Mas. Jadi selain itu juga ada penambahan semacam multivitamin kayak vitamin-vitamin yang lain gitu ada juga nggak Mas? Kita di konsentratnya itu sudah ditambahi multivitamin Mas. Konsentratnya itu ditambahi mineral ada. Selain itu kita juga pakai mineral block. Oh iya Mineral itu block yang itu merah. ya. Kita selalu pakai. Alhamdulillah sampai sekarang itu belum pernah ngalami. Ya semoga aja nggak pernah ngalami. Yang mana indukan sebelum melahirkan itu kan ada biasanya kasus ngebrok apa ya namanya
terakan, bukan? Ya enggak kuat bangun itu loh Mas. Oh, Atau setelah melahirkan kan biasanya ada yang mengalami seperti itu. oke. Alhamdulillah saya belum pernah ngalami. Jangan sampai lah ya. Karena ya itu diusahakan ada selalu mineral, kalsium ya. Ya saya tak deket Mas. Nggih, monggo. Nanti ada penasaran. Ini kalau mineral block itu macam-macam loh Mas. Ini ada yang warna merah juga ini. Mineral block itu saya pakai itu Mas. Apa toh mereknya? Itu bagus itu dari Turki. Tidak gampang pecah. Biasanya kan gampang pecah itu. Bilang itu kayaknya impor ya Mas. Ternyata Iya. dia harus ngomong dari Turki. Nggih. Maksudnya impor tapi murah Mas. Nanti dikira kalau impor itu mahal. Sekilonya 30 atau berapa? Sekitar itulah. 30.000 Mas. Ya, per kilonya. Satu. Terus saya Mas ini tadi Nggih. pakannya ini sengaja dilar seperti ini atau memang anak kandangnya itu masih Ini belum selesai. Ya memang sengaja dilihat ini supaya lebih kering juga. Tapi ini memang belum selesai. Temennya yang masukkan ke tong itu masih istirahat. masih istirahat? Iya. Kalau puasa itu setengah hari Mas. Oh, maksudnya setengah hari. Pagi sampai siang aja. Nah, dan meskipun puasa tetap semangat. Iya, ya tetap bekerja. Tapi porsinya ya. Nanti kalau tidak bekerja untuk nyangoni keponakan-keponakan hari raya. Iya, Mas. Nah, tapi porsinya tetap dikurangi. Dikurangi, Jangan nggih. bekerja, tapi juga jangan Betul. sampai dilupakan ibadahnya lah. Nggih, nggih. Atau malah dibalik, Mas. Ibadah lah yang semaksimal mungkin, jangan sampai lupa untuk kerja gitu ya. Tapi kerja nggih ibadah, Mas. Oh gitu. Nggih, Ya, sama. semuanya. Tidur juga ibadah, Pak. Nah, itu teman-teman sedikit kita selingkuh sedikit ya, ini supaya bermanfaat semuanya. Nggih. Bukan hanya dari peternakannya. Tidak hanya ngaji dan sholat ibadah ya, tapi ya ini tadi kerja itu juga ibadah. Oke. Tidur Sama. pun dinilai ibadah sama orang puasa ya. Timbang maksiat itu. Jangan-jangan jenengan ini Gus atau apa? Mboten, mboten. Gusuran. Ya. Nah itu teman-teman dari ilmu. Sementara ini dulu yang kita bahas untuk siang ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Doakan supaya channel ini berkembang. Jangan lupa subscribe dan like, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.